Welcome to our channel. Persoalan Rusia masih hangat dibahas. Tentunya hal ini terkait invasi yang dilakukan ke negara tetangganya Ukraina. Walaupun Rusia banyak dikecam oleh berbagai negara barat, nyatanya tidak sedikit publik Indonesia yang justru berpihak pada Rusia dan mendukung tindakan negeri beruang merah tersebut. Tidak hanya itu, banyak pula yang mengidolakan figur Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai panutan dengan sikap yang dinilai heroik. Hal tersebut dapat dilihat dari kajian riset sebuah lembaga pemantauan dan analisis digital Evelo. Nah, mengapa banyak publik Indonesia yang mendukung Rusia? Data Fakta telah merangkum sejumlah alasan mengenai hal tersebut. Sikap anti-Barat dan anti-Amerika Serikat. Peneliti studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Surabaya, Radityo Dharma Putra mengungkapkan alasan publik Indonesia mendukung Rusia. Melansir laman kompas.com, sejak lama publik Indonesia mempunyai sikap politik yang anti-Amerika Serikat atau anti-Barat, khususnya setelah perang melawan terorisme. Hanya saja pada saat media sosial belum populer, tidak banyak yang memperlihatkan sikap ini secara terbuka, seperti aksi demonstrasi. Invasi Rusia ke Ukraina juga dipandang oleh warga Indonesia sebagai Rusia melawan Amerika Serikat dan NATO. Kondisi seperti ini membuat publik Indonesia seolah-olah berpihak pada Rusia, padahal tersebut akibat dari Rusia yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Nah, pada situasi seperti ini, publik harus lebih cerdas dan tidak boleh mudah terhasut narasi dominan dari kalangan elite dan akademisi. Standar ganda Barat. Banyak publik Indonesia yang membandingkan dukungan Barat pada Ukraina dengan pelannya respons pada Palestina. Publik pun kesal manakala negara Barat mengeluarkan kebijakan berbeda ketika Rusia menginvasi Ukraina dengan apa yang dilakukan Israel pada Palestina. Salah satu alasan dukungan atas invasi Rusia ke Ukraina lebih sebagai wujud kekesalan atas sikap Barat ini. Nah, salah satu contoh lain adalah ketika negara-negara Eropa menyambut ratusan ribu warga Ukraina dengan tangan terbuka. Sementara mereka tidak terlalu ramah dengan pengungsi Suriah di Eropa. Nyatanya terdapat sekitar 12 juta warga Suriah terlantar akibat perang. Maka wajar saja jika banyak kritik terkait perbedaan aksi dan reaksi Barat ini. Eropa dipandang seperti menahan pengungsi Suriah dan pengungsi lainnya pada tahun 2015. Sedangkan di awal invasi Rusia ke Ukraina, Uni Eropa mengatakan bahwa sekitar 400.000 pengungsi Ukraina memasuki areanya yang berbatasan dengan 4 negara Uni Eropa. Sentimen publik Indonesia yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina juga didasari kekecewaan pada negara Barat yang cenderung membiarkan konflik Israel dan Palestina. Sikap Amerika Serikat yang cepat melakukan pemberian sanksi untuk Rusia pada saat invasi dimulai berbanding terbalik dengan sikapnya yang mendiamkan serangan Israel ke Palestina yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun. Hal inilah yang dinilai sebagai sikap standar ganda Barat. Figur pemimpin Rusia. Di penjuru dunia, bagi kebanyakan orang invasi Rusia terhadap Ukraina merupakan salah satu rangkaian momen kelam yang terjadi dalam sejarah. Namun yang terjadi di ruang digital Indonesia justru kontras, manakala sejumlah pihak malah memuji Presiden Rusia Vladimir Putin. Seperti yang dilansir dari laman Tempo.co, Profesor di bidang ilmu filsafat dari Universitas Pelita Harapan Francisco Budi Hartiman mengatakan pemujaan Putin sebagai psikologis politis. Sikap sebagian besar para pemimpin demokratis pada tatanan global yang cenderung egaliter mengakibatkan mencuatnya kebutuhan akan sosok anomali. Bagi Budi, kebutuhan figur yang kuat berkorelasi dengan kelemahan karakter para pengagumnya. Perilaku digital publik yang gandrung soal sosok yang kuat tidak melampaui kualitas perilaku massa, sebab kerumunan haus dengan sosok sensasional. Warga Indonesia cenderung melihat figur Putin mempunyai citra yang serupa dengan Presiden Soekarno serta tokoh militer yang kuat seperti Prabowo Subianto. Hal tersebut juga membuat publik Indonesia melihat Putin sebagai sosok yang lebih gagah dan tegas dibandingkan dengan Zelensky yang merupakan mantan komedian. Seperti yang diketahui juga bahwa Putin merupakan mantan intelijen yang punya karakter kuat. Maka dari itu,
warga Indonesia dinilai mulai terbuai dengan sosok Presiden Rusia Vladimir Putin yang kerap dipamerkan sebagai pemimpin dengan karakter kuat dan tegas. Rusia teman Islam. Sebagian besar warga Indonesia memberikan dukungan untuk Rusia juga dikaitkan dengan sentimen agama. Hal tersebut merujuk pada kondisi kanal media dan publikasi Rusia yang kerap menampilkan bersahabat dengan Islam. Melansir laman republika.co.id, Presiden Vladimir Putin dianggap sebagai figur pemimpin yang ramah dengan keberadaan Muslim di negaranya. Putin diketahui sering mengutip ayat Al-Quran pada saat berpidato dan juga hadir pada peresmian Masjid Katedral Moskow sebagai masjid terbesar di ibu kota Rusia. Selain itu, Putin pernah mengangkat tokoh Muslim Ramzan Kadyrov sebagai Presiden Chechnya, negara bagian di Rusia. Presiden Ramzan ini dikenal begitu masyhur di kalangan Muslim hingga sering disorot media, termasuk juga media di Indonesia. Tidak hanya itu, kanal media sosial Indonesia juga kerap menampilkan konten yang membuat Rusia dipercaya sebagai bangsa Rum yang akan berkolaborasi dengan umat Islam. Hal ini diperkuat dengan kelompok Azov neo-Nazi Ukraina yang melumuri pelurunya dengan lemak babi dan akan ditembakkan ke pasukan Chechnya Rusia. Namun, Rusia justru punya sejarah konflik panjang dengan negara Islam yang melakukan penyerangan, seperti pada masa invasi ke Afghanistan dan Perang Chechnya, serta penyerangan militer Rusia ke Suriah. Gencarnya diplomasi publik Rusia. Ketegangan Rusia dengan Ukraina cenderung dinilai bukan sebagai bentuk invasi, tetapi sebuah operasi militer. Gencarnya diplomasi yang dilakukan oleh publik Rusia juga berefek pada keberpihakan Indonesia. Mengutip laporan cnnindonesia.com, Rusia gencar melakukan diplomasi dengan memberikan dukungan untuk program studi Rusia di beberapa universitas di Jakarta dan Bandung. Bahkan setiap tahunnya juga menghadiahkan bantuan beasiswa bagi 250 hingga 260 mahasiswa untuk belajar ke Rusia. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, pernah marah pada analis dari Rusia yang dihadirkan untuk sebuah diskusi di Universitas Negeri di Jakarta. Vasil menyebutkan orang tersebut ialah ahistoris, tidak ilmiah, dan propaganda komunis Soviet. Begitu juga dengan akademisi lainnya yang menulis artikel dengan berulang kali mengungkapkan tentang propaganda Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina hanya operasi militer yang berfungsi untuk dimiliterisasi dan denazifikasi yang sejalan dengan narasi resmi pemerintah Rusia. Bahkan narasi yang dikembangkan dari para lulusan penerima beasiswa ini atas invasi Rusia ke Ukraina serupa dengan narasi Rusia. Upaya Rusia tersebut membuat hal yang dilakukan oleh tentara Rusia di wilayah Ukraina disebut hanya sebagai operasi militer. Itulah tadi sejumlah fakta tentang alasan banyaknya kalangan yang mendukung Rusia, khususnya Indonesia. Apakah kalian juga termasuk pendukung Rusia?